Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dimudahkan untuk bermajelis melanjutkan pembahasan-pembahasan yang muhimmah, yang sangat penting dalam urusan agama kita dan dunia kita. Sebuah risalah yang azimah, Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yang disebutkan di dalamnya pokok-pokok i'tiqad, pokok-pokok keyakinan dan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Dan pembahasan ini pembahasan yang wajib untuk kita ketahui, karena kita semuanya memiliki tekad dan senantiasa berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar bisa mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Dalam doa kita di tengah salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yakni jalannya para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, salihin. Ya, tentunya doa yang kita panjatkan ini diiringi dengan usaha. Kita ingin mengikuti jalannya Rasul, ingin mengikuti jalannya sahabat, harus menempuh sebab. Di antara sebabnya adalah al-jiddu wal-ijtihad, bersungguh-sungguh untuk mengenal jalan mereka, thariqah mereka. Baik, kita akan melanjutkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kalam Imam Ahmad bin Hanbal, ucapan Imam Ahmad bin Hanbal tentang prinsip akidah dan manhaj ahli sunnah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal dalam risalah ini, wa minas sunnati al-lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wat tasdiqu bil ahadithi fihi wal imanu biha la yuqalu lima wala kaifa innama huwa at-tasdiqu wal imanu biha. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, wa minas sunnati, di antara perkara akidah, wa minas sunnah, di antara perkara i'tiqad, al-lazimah, yang lazimah, yang wajib, harus kita ikuti, harus kita pegang erat. Allati man taraka minha, yang barang siapa meninggalkan sunnah tersebut, ya, keyakinan tersebut, walaupun satu permasalahan, lam yakbalha, atau tidak menerimanya, wa yu'min biha, atau tidak mengimaninya, lam yakun min ahliha,
dia bukan termasuk dari ahlus sunnah. Adalah al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Wabillahi taufiq. Jadi seorang dikatakan sebagai ahlus sunnah, ya tidak cukup dengan seorang mengatakan saya ahlus sunnah. Harus dibuktikan. Banyak perkara-perkara yang wajib dia imani, yang wajib dia terima, agar dia betul-betul menjadi seorang sunni, seorang ahlu sunnah, muttabi' lirrasul alaihi salatu wassalam. Dan ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib untuk dia yakini, untuk dia imani, walaupun satu perkara, maka dia dihukumi bukan termasuk dari ahlu sunnah, walaupun satu perkara. Di antara perkara-perkara itu adalah permasalahan al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir Allah Jalla wa Ala khairihi wa syarrihi. Kemudian berkata Imam Ahmad bin Hanbal, "Wa tasdiqu bil ahaditsi fihi wal imanu biha." Dan wajib bagi kita untuk membenarkan semua hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang takdir. Wal imanu biha, wajib kita mengimaninya. Semua hadis Nabi tentang qadar, tentang takdir wajib diimani. Apakah dia bisa memahami atau tidak memahami? Ya, sebagian hadis tentang takdir, ahyanan terkadang ada orang yang di awal kali membaca ada iskal. Ada perkara yang membuat dia bimbang. Ya. Tetapi ketika itu adalah ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, berita dari Nabi alaihi salatu wasallam, kewajibannya adalah at-tasdiq. Membenarkan, wal iman biha, dan mengimaninya. Bukan kemudian mengingkarinya. La yuqalu lima wala kaifa. Tidak kemudian mengingkarinya dengan mengatakan lima. Kenapa? Kaifa? Kok seperti ini? Bagaimana terjadi? Wabillahi taufiq. Innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Karena sekali lagi kewajiban kita adalah membenarkan hadis-hadis tadi, ya, dan mengimaninya. Dan ini berlaku pada seluruh masail i'tiqadiyah, seluruh masalah i'tiqadiyah, seluruh masalah-masalah i'tiqad yang Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita semuanya, wajib bagi kita untuk mengimaninya, membenarkannya, bukan kemudian menolaknya. Wabillahi taufiq. Ini ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang insyaallah bisa difahami secara global. Jadi ya, ada perkara-perkara yang wajib bagi seorang ahli sunnah mengimaninya. Kalau dia meninggalkan satu perkara itu saja, walaupun satu, lam yakun min ahliha. Dia bukan termasuk dari ahlu sunnah. Walaupun satu. Di antaranya adalah permasalahan al-iman bil qadar. Iman kepada takdir. Dan kewajiban kita dan prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam permasalahan ini, permasalahan al-imanu bil qadar dan juga masalah-masalah yang lain, dari masalah-masalah i'tiqadiyah, i'tiqad, aqidah, ketika datang berita dari Nabi alaihi salatu wassalam, ketika datang hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kewajiban kita adalah madza? At-tasdiq, membenarkannya, wal imanu biha, dan mengimaninya, bukan menolaknya dengan pertanyaan 5. Kenapa demikian? Kaifa? Bagaimana terjadi? Kok bisa seperti itu? Innama huwa at-tasdiqu wal imanu biha. Ya, kewajiban kita adalah at-tasdiq, membenarkan, dan al-imanu biha, dan mengimaninya. Ini ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan insyaallah taala kita akan membaca syarah keterangan dari Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu wa hafizahu dalam bab ini. Ya. Kata Syekh Rabi', beliau mengatakan, intabihu lihadza.
Perhatikan ucapan Imam Ahmad ini. Ucapan, ya, barang siapa meninggalkan satu perkara sunnah ini, lam yakun min ahliha. Bukan termasuk dari apa? Ahlu sunnah. Hadhil faqrah muhimmah jiddan. Permasalahan ini sangat penting. Al-Imam Ahmad bin Hanbal di sini, saya sifulana akan menyebutkan kepada kita usulan pokok-pokok akidah. Ya, di dalam kitab ini beliau akan menyebutkan pokok-pokok akidah. Ini loh, akidah Ahlussunnah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Beliau akan menyebutkan usulan pokok-pokok akidah Ahlussunnah. Man taraka syai'an minha, barang siapa meninggalkan satu dari apa yang akan disebutkan itu, falaysa min ahli sunnah. Dia bukan termasuk dari ahlu sunnah. Yakni maksudnya yakhruju an dairatis sunnah ilal bid'ah. Yakni dia akan keluar dari lingkaran sunnah, ya, menuju lingkaran berikutnya, itu bid'ah. Tanabbahu li hadza, perhatikan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bismillah. Barangkali ada yang bertanya, masa sih meninggalkan satu masalah, ya, kemudian dihukumi bukan sebagai ahlu apa? Sunnah. Ya. Masa hanya menolak satu permasalahan, kemudian dia dihukumi sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Meskipun ini satu masalah, tetapi dia adalah aslun. Dia adalah apa? Pokok, fondasi, asas. Ya. Dan cabang-cabang iman itu tidak sama tingkatannya. Seperti Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Apakah cabang-cabang ini sama derajatnya? Tidak sama derajatnya. Makanya Nabi mengatakan a'laha, yang paling tinggi dari cabang-cabang itu adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu salah satu cabang dari apa? Iman. Perhatikan sabda Nabi ini. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan syu'abul iman, cabang-cabang iman, beliau tidak menyamakan semua cabang-cabang itu. Ada yang paling tingginya, yaitu qaulu la ilaha illallah. Ada yang paling rendahnya, imatatul adza 'anit thariq. Ya. Dan di antara keduanya ada syu'ab yang lain. Cabang-cabang yang lain yang juga berbeda-beda tingkatannya. Di antara keduanya ada al-iman bil malaikah, al-iman bil kutub, al-iman bil rusul, al-iman bil yaumil akhir, al-iman bil qadar. Di antara keduanya ada as-shalah, az-zakah, was-siyam, wal-hajj. Tentu berbeda ketika seorang berjalan, ada duri, sudahlah, biarkan saja, jalan saja sudah. Ya. Dia tinggalkan satu cabang ini. Ya. Apakah berbeda dengan seorang yang meninggalkan, saya tidak beriman kepada malaikat? Ya. Sama-sama meninggalkan apa? Bagian dari iman. Tetapi yang ini, yang pertama, ya, yang saya contohkan, meninggalkan, membuang duri dari jalan. Tentu berbeda dengan ketika seorang meninggalkan aslun min usulil iman, meninggalkan salah satu pokok dari pokok-pokok iman, yaitu al-imanu bil malaikah, iman kepada apa? Malaikah. Tanabbahu li hadza, perhatikan ini. Jadi bukan merupakan syarat, ya, seorang dikatakan keluar dari ahlu sunnah kalau sudah mengumpulkan sekian banyak penyimpangan, 10 penyimpangan, 100 penyimpangan, baru dikatakan keluar dari ahlu sunnah. Bisa seorang melakukan satu penyimpangan, dengan itu dia keluar dari daerah atau lingkaran ahlus sunnah, masuk ke dalam kebidahan, ahlul bidah wal ahwa. Bahkan seorang bisa melakukan sebuah penyelisihan wa kharaja minal Islam,
dan keluar dari apa? Islam. Seperti sabbullah, mencela Allah Subhanahu wa taala. Wa sabbur rasul, mencela Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga di sini Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah mengingatkan kita sebuah ucapan yang penting dari Imam Ahmad. Muqaddimahnya Imam Ahmad ini penting. Imam Ahmad mengatakan wa minas sunnah, dan di antara akidah, di antara perkara-perkara sunnah, i'tiqad, yang ini wajib kita yakini. Beliau akan menyebutkan sekian banyak masalah. Yang barang siapa meninggalkan satu saja dari perkara-perkara yang akan beliau sebut ini, barang siapa yang tidak menerimanya, barang siapa tidak mengimaninya, lam yakun min ahli sunnah. Dia bukan termasuk dari ahlu sunnah. Di antara perkara itu adalah al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi. Yang baik atau yang buruk. Wabillahi taufik. Berkata Syekh Rabi', kalau meninggalkan satu saja itu dia keluar dari apa? Daerah sunnah. Fa idza tarakaha kullaha aw mu'dhamaha fa hadha huwal bala. Kalau kemudian ada orang yang meninggalkan semuanya, pokok-pokok sunnah ini, ya, au mu'dhamaha, atau sebagian besarnya, fa hadha huwal bala. Sungguh ini musibah yang sangat besar, bala. Ya. Wabillahi taufik. Sebagian orang menganggap bala itu ya hanya dalam urusan dunia. Ya. Ketika usahanya bangkrut, sedih luar biasa. Ketika saudaranya meninggal, anaknya meninggal, istrinya meninggal, sedih luar biasa. Ya, ini tabiat manusia. Memang itu ujian, musibah. Tetapi sungguh mengherankan ketika seorang diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan rusaknya akidah, ya, dengan rusaknya pemahaman, kemudian dia tidak merasa dia terjatuh dan mendapatkan bala. Hadza sya'nu ahlul bidah. Inilah kondisi ahlu mada? Al-bidah, ahlul ahwa. Dia tidak menyadari dirinya telah terjatuh ke dalam bala yang luar biasa. Wabillahi taufiq. Dan lebih parahnya dia menganggap ala al-haq. Lebih parahnya dia menganggap dirinya berada di atas mada? Al-haq. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, lam yakbalha, yakni permasalahan ini, pokok-pokok akidah ini, kalau tidak menerimanya, yakni abaha, menolaknya, wa yu'min biha, yakni au tidak mengimaninya atau tidak mengimaninya, lam yakun min ahliha, dia tidak termasuk ahli sunnah. Idza lam yakun min ahli sunnah, artinya jika dia tidak dianggap sebagai ahli sunnah, yakunu min ahlil bid'ah wad dhalal wal iyadzu billah. Artinya dia termasuk dari ahlul bid'ah wad dhalal wal iyadzu billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah Jalla wa ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Kemudian Syekh Rabi' mengingatkan, di tengah-tengah pembahasan ini, mengingatkan bahwasanya al-bid'ah itu bertingkat-tingkat. Wa antum ta'rifun annal bid'ata tanqasim ila kabair wa saghair wa ila syirk wa ila ilhad wa ila bala, kama yaqulu Ibnu Qayyim wa Syekhul Islam rahimahumallah. Kalian mengetahui, kata Syekh, bahwasanya bid'ah itu tanqasim ila kabair wa saghair. Bid'ah itu terbagi menjadi bid'ah yang besar, wa saghair, dan yang kecil. Wa ila syirik, ada bid'ah yang bentuknya adalah asyirik billahi azza wa jal. Wa ila ilhad, wa ila bala. Ini bertingkat-tingkat syirik atau bid'ah itu. Ada bid'ah yang mukaffirah, yang menyebabkan pelakunya dihukumi kufur. Dan ada bid'ah mufassiqah, bid'ah yang pelakunya dihukumi mada? Fasik.
Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim rahimahumullah. Beliau mengatakan, ya, Syekhul Islam dan juga Ibnul Qayyim mengatakan, ya, al-bid'atu mustaqqatun minal kufri wa ailatun ilaih. Kebid'ahan itu, ya, berasal dari kekufuran, bagian dari kekufuran atau mengantarkan kepada kekufuran. Yang tidak boleh bagi seorang muslim untuk meremehkan perkara bid'ah. Ketika seorang meninggalkan satu asal, satu pokok dari pokok-pokok agama, kemudian mengeluarkan dia dari daerah ahli sunnah dan masuk kepada lingkaran al-bid'ah, ahlul bid'ah wal ahwa, tidak boleh seorang meremehkan. Karena kebid'ahan itu mustaqqatun minal kufri. Ya. Diambil dari kekufuran atau mengantarkan kepada apa? Kekufuran. Wa in kana saghiran, meskipun bid'ah itu sedikit, kecil. Tetapi hati-hati dari kebid'ahan yang saghir. Saghirah, karena bisa jadi saghairul bid'ah tasiru kibaran, bisa menjadi apa? Besar. Ya. Sebagaimana telah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu, ya, tentang bahayanya bid'ah. Wal bid'atu taqumu 'alal hawa wad dhalal. Dan ketahuilah bahwasanya bid'ah itu selalu dibangun di atas hawa nafsu dan kesesatan. Semua kebid'ahan. Termasuk, ya, mengingkari al-qadar khairihi wa syarrihi. Dibangun di atas hawa wad dhalal. Hawa nafsu dan dhalal, kesesatan. Allah Jalla wa Ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Apa pendapatmu tentang seorang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi ilahnya, mengikuti hawa nafsunya, sehingga Allah sesatkan dia. Wa adallahu Allahu ala ilmin, maka Allah pun menyesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi, Allah Subhanahu wa taala tutup pendengarannya, wa qalbihi, dan hatinya, wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah Subhanahu wa taala letakkan ada penutup pada basarnya, penglihatannya. Lalu siapa yang akan memberikan hidayah selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Dan ketika seorang telah menjadikan hawa nafsunya dia ikuti, dan bid'ah dibangun di atas mana? Hawa. Maka akibatnya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tutup pendengarannya, tutup penglihatannya, hatinya Allah tutup. Wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah sesatkan dia. Ketika seorang sudah disesatkan, lalu siapa yang akan memberikan hidayah? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena kebid'ahan itu dibangun di atas hawa nafsu, lihada, oleh karena itu, sama ahlus sunnati ahlal bid'ai bi ahlil ahwa. Oleh karena itu, ahlus sunnah, ya, menyebut ahlul bid'ah dengan sebutan ahlul ahwa. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena kebid'ahan itu dibangun di atas apa? Hawa. Hawa nafsu yang dia ikuti. Sudah mengerti ini menyelisihi Alkitab, sudah menyelisihi ini sudah tahu ini menyelisihi as-sunnah, dia tidak pedulikan. Ittaba'a hawa, ittakhadha ilahahu hawa, ya, mengikuti hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Ya. Oleh karena itu, ahlus sunnah wal jamaah menyebut ahlul bid'ah dengan sebutan ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Kenapa demikian? Li'annahum khalafu dinallah wattaba'u ahwa'ahum. Karena mereka ahlul bid'ah menyelisihi agama Allah Jalla wa'ala, wattaba'u ahwa'ahum, dan mengikuti hawa nafsu mereka. Wa haula, dan mereka itu banyak, ahlul bid'ah itu banyak. Mislul khawarij wal rawafid wal mu'tazilah wal jahmiyah
wal murji'ah was sufiyatul hululiyah. Ini contoh ahlul bidah, al khawarij, al rawafid, rafidah, syiah, wal mu'tazilah, wal jahmiyah, murji'ah, as sufiyatul hululiyah, atau ahli wahdatil wujud, atau orang-orang yang berpendapat atau meyakini wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Saya adalah Allah, Allah adalah saya. Au ubadil kubur, atau para penyembah kubur. Au ma syakala dzalik, atau yang semisal dengan itu. Kullu hadhihi bid'un wa dhalalat. Semua ini adalah kebidahan-kebidahan, kesesatan-kesesatan. Mukhalifatun li nususil kitab was sunnah. Menyelisihi nusus, nas-nas Alkitab was sunnah. Wa mukhalifatun li usuli sunnati wa qawaidiha. Dan menyelisihi pokok-pokok sunnah dan kaidah-kaidah atau asas-asas sunnah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, khulasah kesimpulan dari keterangan Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali adalah wajibnya bagi kita untuk al-hadar, berhati-hati dari al-bidah. Karena kebidahan itu selalu dibangun di atas apa? Hawa nafsu. Dan di antara bentuk-bentuk kebidahan adalah mukhalafah, menyelisihi usul, pokok-pokok yang akan disebutkan oleh Imam Ahmad. Pokok-pokok sunnah, pokok-pokok akidah yang akan disebutkan oleh Imam Ahmad. Dan barang siapa meninggalkan satu prinsip saja dari apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad, lam yakun min ahli sunnah. Dia bukan termasuk dari ahlu sunnah. Kalau bukan ahlu sunnah berarti apa? Ahlul bidah, ahlul ahwa. Dari sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, kita mengerti bahwasanya apa yang akan disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah perkara-perkara yang sangat penting untuk kita imani, untuk kita pelajari. Dan kita akan memulainya insyaallah taala. Ya. Wabillahi taufiq. Bismillah. Awaluha, yang pertama, di antara pokok-pokok sunnah yang barang siapa meninggalkannya, tidak menerimanya, tidak mengimaninya, dia bukan termasuk ahlus sunnah. Yang pertama adalah al-imanu bil qadar. Iman kepada takdir. Falladzi la yu'min bil qadar, maka siapapun yang tidak beriman kepada qadar, tidak beriman kepada takdir, laisa min ahli sunnah, dia bukan termasuk ahlus sunnah. Kenapa demikian? Hada taraka khaslatan azimatan. Sungguh dia telah meninggalkan salah satu prinsip yang sangat agung. Wa aslan aziman, dan telah meninggalkan pokok yang sangat besar min usulis sunnah, dari pokok-pokok sunnah. Kenapa demikian? Al-imanu bil qadari ruknun min arkanil iman. Bukankah iman kepada takdir adalah salah satu rukun dari rukun apa? Iman. Iya. Yani ketika seorang tidak beriman kepada takdir, faqad taraka aslan aziman min usuli sunnah. Telah meninggalkan sebuah pokok yang sangat besar dari pokok-pokok sunnah. Iman kepada takdir adalah salah satu rukun dari rukun iman. Ya. Wabillahi taufiq. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Imam Ahmad memulai pembahasan dengan masalah iman kepada apa? Takdir. Bukankah ada permasalahan yang lain, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir? Limada? Kenapa? Bada'a al-Imamu Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad kenapa memulai dengan pembahasan al-iman bi al-qadar? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Di antara sebabnya, wallahu a'lam, yang pertama, bisa jadi sebabnya kenapa beliau menyebutkan permasalahan pertama adalah masalah qadar, karena pengingkaran terhadap takdir yang dilakukan oleh kelompok Al-Qadariyah
adalah termasuk kelompok yang pertama kali muncul ya, setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kelompok yang pertama kali keluar, menyimpang dari jalannya Nabi alaihi salatu wasallam. Dan memang kelompok Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir ini sudah ada dan muncul di zaman sahabat masih ada. Sahabat masih hidup. Di akhir-akhir zaman sahabat radhiyallahu taala anhum muncul apa? Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir. Sehingga dengan sebab itu wallahu a'lamu bissawab, Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan permasalahan yang pertama adalah pembahasan al-imanu bil qadar. Dalil atau bukti bahwasanya pengingkaran terhadap takdir ini sudah ada di awal-awal Islam, di zaman sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, di zaman sahabat masih ada, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis yang pertama dalam Kitabul Iman. Disebutkan di situ kisah dua orang tabi'in dari Basrah. Dua orang tabi'in dari Basrah yang datang ke kota Makkah ingin berjumpa dengan sahabat. Taib. Karena telah muncul di Basrah orang-orang yang mengingkari apa? Takdir. Yang dibawa oleh seorang yang bernama Ma'bad ibnu Khalid al-Juhani. Ma'bad ibnu Khalid al-Juhani. Subhanallah, demikian para tabi'in. Ketika mereka mendapatkan sebuah masalah, penyimpangan i'tiqad, mereka segera kembali kepada para ulama. Mereka datang kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, wahai Aba Abdurrahman, muncul di tengah-tengah kami bil Basrah Ma'bad al-Juhani." Ma'bad ibnu Khalid al-Juhani. Mereka, orang-orang ini mengatakan la qadar, tidak ada takdir itu. Jadi Allah tidak menakdirkan segala sesuatu, tidak ada takdir. Wa annal amra unuf, dan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini, segala sesuatu yang terjadi tidak dan belum Allah takdirkan. Ini Allah tidak tahu kecuali setelah terjadinya. Wa annal amra unuf. Begitu Ibnu Umar mendengar berita ini, apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar mengatakan, "Idza laqita haula, jika kamu berjumpa dengan mereka, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum, bahwasanya aku berlepas diri dari mereka. Wa annahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dari saya. Fawalladzi nafsu Ibnu Umar biyadih, demi Allah yang Ibnu Umar di tangannya, yang zat Ibnu Umar atau yang jiwa Ibnu Umar di tangannya. Lau anna ahadahum anfaqa misla Uhudin zahaba ma qabilahu Allahu hatta yu'minu bil qadar." Kalau seandainya mereka berinfak sebesar gunung Uhud emas, Allah Jalla wa Ala tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Allah tidak akan menerima. Wabillahi taufik. Ini dalil ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bahwasanya al-qadariyah telah muncul dan telah ada di akhir-akhir zaman siapa? Sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Artinya qadariyah termasuk kelompok-kelompok awal yang muncul. Sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan yang pertama kali dalam permasalahan-permasalahan iman, permasalahan-permasalahan akidah, yang barang siapa meninggalkannya, dia bukan termasuk dari ahlu sunnah. Kemudian alasan yang kedua barangkali ini yang tampak, ya, disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Perkara yang kedua, kenapa Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan yang pertama kali dalam usul sunnah, wallahu a'lam, mungkin di zaman itu, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, memang banyak orang-orang yang mengingkari takdir. Sehingga
merupakan bentuk nasihat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Merupakan bentuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dari hadal imam, dari imam ahli sunnah. Beliau mengingatkan tentang betapa pentingnya pokok ini, al-imanu bil qadar. Ya. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Nah, ini barangkali yang bisa kita sebutkan pada sudah maghrib ya. Nah, baik. Insyaallah nanti kita akan masuk pada keterangan berikutnya dari keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.